Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah Tahsinul Quran kembali bertemu di Selasa pagi jam 8. Kita akan melanjutkan kajian Tahsinul Quran yang hari ini kita memasuki episode keberapa Mas? Episode ke-70 yang kita hari ini akan membahas dua ayat sekaligus, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-106 sampai dengan ayat yang ke-107. Sebelumnya silakan untuk mempersiapkan Al-Quran masing-masing dari unit masing-masing, atau barangkali yang masih ada dalam perjalanan atau masih di rumah, silahkan mempersiapkan Al-Quran untuk kita bahas bareng-bareng. Kita baca terlebih dahulu, lalu nanti kita mencoba menguraikan isi kandungan yang ada di dalamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sekarang kita lanjut ke ayat yang ke-6. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Kita ulangi sekali lagi dari ayat yang ke-106. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Sadaqallahul azim. Ma nansakh, karena dia mematikan kha, maka kha-nya tidak boleh hilang cara membacanya. Nansakh, jadi semacam itu. Min ayatin, dua idhar, min dan ayatin, maka dia dibaca jelas. Au nunsiha na'ti bi khairi, kembali ketemu dengan huruf kha, bi khairi. Nah, cara membacanya semacam tadi, jadi kotor ya istilahnya. Khairim minha, ditahan, minha khairim, nah, dia ditahan, minha, nah, itu adalah idhar lagi, maka tidak boleh ditahan. Ha panjang karena dia adalah mad jaiz munfasil. Au mithliha, bukan au misliha, tapi au mitha ya. Dia mematikan huruf fa, au mithliha. Alam ta'lam annallah.
Alam ta'lam anna ditahan 2 harakat. Ala kulli sya, tebal dia, sya, bukan sa, bukan sa, tapi sya. Syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Kemudian ayat yang ke-107. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Wa ma lakum, kum ditahan, mim ketemu dengan mim, mildu ikhwa ditahan lagi, kemudian mewa juga ditahan, nun mati ketemu dengan wawu, berarti dia adalah idgham bi gunnah ya, mewa yamnu ya mim nun wawu. Liyu wala nasir, itu sama lagi, wala nasir. Itu beberapa cara membaca. Ma nansakh, apa-apa yang kami hapus atau kami batalkan. Kalau dalam ulumul Quran, dalam studi Al-Quran itu ada pembahasan, ada cabang dari ulumul Quran itu salah satunya bicara tentang nasikh dan mansukh. Ya. Itu bicara tentang ayat-ayat yang dihapus dan ayat-ayat yang sebagai penggantinya. Kalau dalam ayat ini sesungguhnya asbabun nuzulnya itu, ini diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim. Jadi Rasulullah itu ternyata kadang-kadang ketika malam harinya dia mendapatkan wahyu dari Allah, maka siang harinya dia lupa. Ya. Nah, ada 2 kemungkinan lupanya itu adalah lupa yang memang manusiawi, sebagai manusia beliau lupa. Tapi kemungkinan lain adalah lupanya itu adalah memang menjadi kehendak Allah. Artinya desain Tuhan agar Nabi itu lupa. Manansah, apa-apa yang kami batalkan, min ayatin, dari ayat-ayat kami, au nunsiha, atau ya terlupakan ya. Na'ti bi khairim, pasti kami akan menggantinya bi khairin, dengan yang lebih baik, minha, dari ayat-ayat sebelumnya, au misliha, minimal serupa. Ya, minimal serupa. Kita ambil contoh misalnya begini jamaah. Ayat tentang khamr itu kan sebagian ahli tafsir mengatakan terjadi namanya nasikh dan mansukh ya. Jadi ada yang dihapus, ada yang menghapus, lalu kemudian digantikan. Ada tahapan khamr sebelum sampai pada titik akhir yaitu haram. Ada tahapan yang bicara dia lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya dan seterusnya, sampai kemudian dilarang sebagaimana surat Al-Maidah ayat 90 itu. Nah, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan penggantinya ya, memberikan ayat sebagai pengganti dari ayat sebelumnya, maka sesungguhnya penggantinya itu pasti lebih baik. Kalau dalam konteks khusus ini, jika Rasulullah SAW itu lupa dari ingatannya ayat-ayat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka pasti Allah akan mengganti sesuatu yang lupa itu dengan sesuatu yang lebih baik. Meskipun sebagian ulama juga mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada nasikh mansuh, itu tidak ada gitu. Jadi tidak ada ayat yang dihapus maupun ayat yang menghapus. Yang ada adalah kalau istilahnya Dr. Zuhad itu tidak ada ayat yang dihapus, tapi apa ya? Tapi memindah objek. Maksudnya memindah objek itu begini. Ayat-ayat itu tetap berlaku, tetapi konteksnya adalah sesuai dengan objek yang dia hadapi. Satu contoh kan tadi saya sampaikan tentang khamr gitu ya. Ya kalau
bicara dengan tukang mabuk untuk mendakwai mereka, ya tidak langsung kita mengatakan bahwa khamr itu haram, tidak. Tetapi kita menggunakan ayat yang bicara bahwa khamr itu mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Sama dengan misalnya kita bicara dengan perokok. Meskipun majelis tarjih mengatakan rokok itu haram misalnya, tapi kalau kita baca fatwanya kan ada tahapan-tahapan. Nah, kalau kita bicara dengan para perokok yang memang super duper merokoknya sehari 3 bungkus misalnya, maka barangkali kalimat haram itu tidak langsung kita gunakan. Tetapi yang kita gunakan coba dilihat bagaimana dalam perspektif kesehatan, apakah rokok itu menyehatkan orang atau sebaliknya. Lalu tahap selanjutnya bagaimana pendapat para ulama dan seterusnya dan seterusnya. Artinya ada tahapan yang semacam itu. Alam ta'lam, apakah kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah itu menguasai segala sesuatu. Lalu ayat yang ke-107, alam ta'lam annallah, sesungguhnya, apakah kamu tahu sesungguhnya Allah itu lahu mulkus samawati wal ar, memiliki kerajaan langit dan bumi. Artinya begini, Allah ini penguasa semua hal di seluruh semesta. Ya langit, ya bumi, ya yang berada di antara keduanya, dalam ayat lain dikatakan seperti itu. Mengetahui hal yang sangat kecil dan juga mengetahui hal-hal yang besar, tapi tentu yang besar apapun itu semuanya terbatas kecuali Allah itu sendiri. Nah, maksudnya seperti ini jamaah. Bagi Allah ngurus semesta yang begitu luas saja mudah bagi Allah, apalagi sekedar menghilangkan ingatan yang ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Ya bagi Allah kecil. Ya apa ya? Seperti menjentikkan jari mungkin, sesederhana itu gitu. Karena beliau menguasai apa yang ada di langit dan ada yang di bumi. Zat Allah menguasai itu semuanya, termasuk menguasai diri kita. Makanya kalau sekedar menghilangkan ingatan, sepele banget itu bagi Allah. Tapi Allah tadi mengatakan meskipun hilang pasti akan diganti dengan sesuatu yang baik. Nah, ini kekuasaan Allah. Kemudian wa ma lakum, dan bagi kalian min dunillah, selain Allah itu, min waliyyi wala nasir, tidak ada pelindung maupun penolong. Jadi sehebat apapun kita, pelindung dan penolong yang terbaik ya hanya Allah, tidak ada yang lain gitu. Orang-orang Yahudi pada waktu itu berusaha untuk menolak itu semua. Dia merasa kami punya perlindungan, kami punya kehebatan, kami punya cara untuk selamat dari segala mara bahaya, kami punya taktik jitu agar kami ini bisa bertahan hidup dan seterusnya. Tetapi diingatkan di dalam ayat ini sesungguhnya pelindung dan penolong yang sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau Allah berkehendak besok hari kiamat ya sudah selesai, kita nggak akan bisa nolak. Kalau Allah berkehendak misalnya tiba-tiba orang kampus Unima ini semuanya jadi pinter, kita tidak bisa menolak. Kalau Allah berkehendak bahwa bumi ini akan berusia 3 tahun lagi misalnya, setelah itu terjadi kehancuran, tidak ada yang bisa mengubah itu semua. Nah, apalagi tadi sebagaimana ayat yang pertama, sekedar menghilangkan ingatan, sekedar menghapus yang satu lalu melahirkan sesuatu yang lain. Bagi Allah itu sangat-sangat mudah. Begitu. Maka jamaah rahimakumullah, ayat ini memberikan pelajaran sederhana bagi kita betapa kekaguman kita kepada Allah itu
harus terus, tetapi jangan berhenti pada aspek kekaguman, tetapi dilanjutkan dengan aspek ketaatan. Karena dibanding Allah yang tak terbatas itu, infinite ya, kita itu kan finite, kita ini kan terbatas. Tuhan itu infinite, Tuhan itu tidak terbatas. Sedangkan manusia itu finite, terbatas. Allah itu tidak berawal, tidak berakhir, tidak terikat ruang dan waktu. Sedangkan kita ini ada awal, ada akhir, dan kita sangat terikat dengan ruang dan waktu. Cilik, enom, dewasa, tua, mati, itu teori ini. Kan seperti itu. Kita ini dilahirkan, tadinya tidak ada menjadi ada. Sedangkan Allah kan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak dilahirkan dan juga tidak melahirkan. Jadi kalau ada Tuhan dilahirkan atau Tuhan melahirkan, maka sesungguhnya dia bukan Tuhan. Nah, dia bertentangan dengan konsep tauhid. Dia bertentangan dengan konsep Tuhan sebagai zat yang infinite, yang tidak terbatas. Kalau Tuhan dideskripsikan di dalam deskripsi sebagaimana perilaku manusia, maka sesungguhnya ya dia bukan Tuhan sama sekali, dia manusia. Makanya di dalam Islam tidak boleh menempatkan manusia itu mendekati Tuhan. Dia punya kedudukan yang mulia, tetapi tidak boleh kedudukan yang mulia itu dianggap sebagai seolah-olah dia Tuhan yang kemudian disembah. Satu contoh misalnya di dunia ini ada agama namanya agama Maradona. Maradona itu adalah tokoh sepak bola, legenda sepak bola dunia yang sudah meninggal. Tapi karena popularitasnya kemudian sampai orang kalau tidak salah di Argentina dan juga di Kuba itu membuat agama namanya agama Maradona. Nah, misalnya itu berarti kan menempatkan orang menjadi Tuhan. Atau misalnya apa lagi ya? Kalau di Indonesia itu, nah kadang-kadang ini menempatkan kiai sampai pada level kultus. Kalau memuliakan harus, tetapi mendewakan tidak boleh, menuhankan tidak boleh. Seolah-olah kalau kiai yang A itu mengendiko maka semuanya pasti benar. Tidak boleh dikritik, tidak ada ruang untuk apa istilahnya memberikan masukan dan seterusnya. Pokoknya kalau itu pasti benar, nah itu tidak boleh. Banyak lain lah, artis lah atau apapun itu. Karena apa? Sehebat apapun manusia, bahkan sekelas Rasulullah Muhammad pun dia tetaplah manusia. Memuliakannya adalah harus, tapi jangan sampai menuhankan. Kalau dalam agama lain, Isa diakui sebagai Tuhan karena dia dilahirkan dari rahim seorang ibu yang merupakan ibu itu ada hubungan dekat dengan Tuhan, lalu nitislah dalam bahasa kita, merupakan titisan Tuhan, kemudian dia lahir sebagai Tuhan, maka dalam pandangan Islam tentu berbeda. Nabi Isa tetaplah sebagai manusia, sehebat apapun dia tetaplah bukan Tuhan, tetapi dia sekedar manusia. Kenapa? Karena finite tadi. Satu dilahirkan, lalu suatu saat dia dimatikan, dihidupkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah. Tuhan kok mati kan nggak mungkin, berarti dia manusia, dia serba terbatas. Maka jemaah rahimakumullah, sebagai makhluk yang finite tadi, yang serba terbatas, sedangkan Allah adalah infinite, maka haruslah secara terus-menerus kita mengagungkan zat Allah dan juga mengedepankan aspek ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai seperti perilaku orang-orang Yahudi tempo dulu. Inilah kira-kira apa yang bisa kita kaji hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.